Halo Sobat Prospekers, welcome back di podcast IMA Prospek episode ke-19 bersama saya Nadila Rizkiana Wahyuni, mahasiswa pendidikan kimia FKIP Universitas Riau angkatan 2023. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas seputar hal yang menarik, yaitu mengenai manajemen waktu antara akademik dengan organisasi. Nah, kali ini narasumber kita yaitu Bupati dari IMA Prospek. Kira-kira siapa ya? Nah, langsung saja nih kita sambut, yaitu Bang Gunawan Limbong. Bagaimana kabarnya Bang? Apa kesibukan atau kegiatan abangnya belakangan ini? Mungkin bisa perkenalan dulu nih Bang kepada Sobat Prospekers kita. Baik, perkenalkan nama saya Gunawan Limbong, angkatan 22, yang mana pada periode ini diamanahkan menjadi Bupati IMA Prospek. Nah, sebelum kita masuk kepada materi kita, mungkin kita bisa sapa dulu nih Bang, Sobat Prospekers kita. Halo Sobat Prospekers. Nah, semoga Sobat Prospekers dalam lindungan Tuhan dan selalu sehat. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjut saja nih Bang, membahas seputar manajemen waktu antara akademik dan organisasi. Nah, seperti yang kita ketahui nih Bang, kan di kalangan mahasiswa sekarang ini keinginan untuk berorganisasi itu semakin lama semakin berkurang gitu. Nah, itu tuh bagaimana menurut Abang mengenai hal itu? Baik, sebelum kita menyikapi fenomena tersebut, sebaiknya kita cari tahu dulu faktor-faktor yang sekiranya mempengaruhi seseorang berkurang minatnya bergabung ke organisasi. Nah, faktor-faktor tersebut biasanya kita kategorikan menjadi dua faktor, faktor internal dan faktor eksternal. Nah, faktor internalnya itu merupakan faktor yang berasal dari diri seseorang. Nah, misalkan dari diri seseorang itu memang ketika dia masuk kuliah, dia fokusnya ke akademik saja. Nah, dia berpikir ketika kita bergabung ke organisasi akan mengganggu jadwal kuliah dan mengambil masa liburan kita. Nah, faktor eksternalnya itu yang seperti yang kita ketahui pada saat ini ada begitu banyak program-program dari pemerintah, program dari Kemendikbud seperti Kampus Merdeka dan magang dan masih banyak lain yang sekiranya lebih menarik dan bermanfaat dibandingkan join dengan organisasi. Dan juga ada juga faktor dari toksiknya organisasi. Kayak misalkan ada beberapa organisasi juga yang masih menekankan kesenioritasan. Nah, ini juga mengakibatkan turunnya minat seseorang untuk gabung ke organisasi. Nah, bagaimana cara kita menyikapi hal-hal tersebut? Nah, cara menyikapinya itu adalah bagaimana cara kita memperlakukan, cara kita nge-treat seseorang yang ada di dalam organisasi tersebut. Nah, kebetulan di IMA Prospek sendiri mengangkat tema kekeluargaan, yang mana baik itu pengurus dan non-pengurus juga akan kita rangkul bersama-sama untuk menuju target yang sudah kita tetapkan, begitu. Kalau saya boleh berpendapat juga nih Bang, mungkin dari segi faktor internal bisa aja karena seorang mahasiswa tersebut sebelumnya belum pernah tuh ikut organisasi di sekolahnya. Nah, jadi pas di kuliah tuh dia bingung gitu, kayak untuk apalah untuk ikut organisasi, nggak penting gitu. Mending kita ambil di akademik aja atau di kuliahan aja. Nah, mungkin seperti itu pendapat saya, mungkin dari faktor internalnya. Nah, selanjutnya menurut Abang bagaimana nih cara menyikapi pandangan masyarakat yang menganggap kuliah lebih penting daripada organisasi atau sebaliknya? Baik, memang pandangan-pandangan seperti ini sangat bermacam-macam ya, tergantung individunya juga. Nah, bagaimana saya menyikapi fenomena tersebut adalah sebenarnya kuliah dan organisasi itu sama pentingnya. Nah, kalau kita mau fokus di kuliah, fokus ke akademik, meningkatkan IPK itu juga nggak masalah sebenarnya. Tapi yang perlu kita ketahui juga, di dunia luar sana gak cukup cuma pengetahuan tentang teori aja, gak cukup tentang IPK yang tinggi. Nah, ada beberapa ilmu yang sekiranya kita nggak bisa dapat di kuliah. Nah, itulah kenapa kita perlu mencari ilmu-ilmu lain di luar kuliah. Nah, misalkan itu contohnya di organisasi. Nah, itulah kenapa organisasi dan kuliah itu menurut saya sama pentingnya. Berarti ya fungsi dari organisasi itu sendiri sebagai mencari pengalaman yang tidak didapatkan dari perkuliahan gitu. Nah, selanjutnya nih misalnya nih Bang, di saat berada di keadaan darurat antara akademik dan juga organisasi, manakah yang lebih dahulu harus kita prioritaskan? Apakah memilih untuk mendahulukan organisasi atau akademik?
berbicara tentang keadaan darurat, memang perlu kita tinjau keadaan darurat yang dimaksud itu keadaan darurat yang seperti apa. Nah, misalkan inilah pentingnya kita menentukan skala prioritas, menentukan mana yang sekiranya perlu kita lakukan terlebih dahulu. Nah, misalkan memang dalam perkuliahan itu kita sedang ingin melaksanakan ujian. Nah, ini kan hal darurat. Nah, dan kebetulan juga di samping itu ada organisasi yang harus kita urus. Nah, kita dahulukan dulu yang paling penting. Nah, kita dahulukan dulu ujian yang akan kita laksanakan. Nah, misalkan juga di dalam suatu organisasi yang mana kalau kita nggak ada di event atau kegiatan itu nggak bisa jalan. Tetapi di samping itu kita masih ada kuliah. Nah, kita dahulukan dulu organisasi, karena kalau nggak ada kita kan nggak jalan juga nanti. Nah, mungkin itu dari saya. Berarti organisasi ini sebagai kita dahulukan tanggung jawab kita dulu gitu kan Bang. Baru. Nah, selanjutnya nih Bang, gimana sih cara Abang mungkin membagi waktu untuk organisasi di saat jadwal kuliah Abang yang padat gitu. Gimana cara Abang membagi waktunya antara organisasi tersebut dengan kuliah? Nah, cara membagi waktu mungkin sama seperti orang-orang pada umumnya juga ya. Yang pertama itu kita susun jadwal antara jadwal organisasi dengan jadwal kuliah juga, dan kemudian kita atur waktunya biar nggak bentrok, dan juga kita buat semacam to-do list dan not to-do list, apa yang harus kita lakukan dan apa yang nggak boleh kita lakukan, supaya nanti jadwal yang akan kita laksanakan itu berjalan lebih disiplin. Dan juga sama yang tadi, menentukan skala prioritas, yang mana yang harus kita lakukan terlebih dahulu dan mana sekiranya yang bisa kita tunda sejenak seperti itu. Nah, seperti itulah tanggapan atau podcast pada kali ini. Wah, ternyata pertanyaannya sudah habis nih Bang. Nah, sebelum kita tutup podcastnya, mungkin Abang ada closing statement atau ucapan yang ingin disampaikan kepada sobat prospekers kita mengenai organisasi atau akademik. Baik, kepada teman-teman semua, mungkin untuk organisasi maupun kuliah itu sama pentingnya. Kembali lagi ke kita, sebenarnya fokus ke akademik dan meningkatkan IPK itu tidak ada salahnya. Tetapi kita ketahui juga ilmu-ilmu di luar sana nggak semuanya bisa kita dapat di dalam kuliah. Ada ilmu-ilmu di luar sana yang bisa kita dapat di dunia luar seperti di organisasi. Dan juga seperti yang sudah kita bahas tadi, untuk membagi waktu bisa kita susun jadwal terlebih dahulu, kita buat not to do list dan to do list, apa yang harus kita lakukan dan nggak kita lakukan, dan juga menentukan skala prioritas. Nah, itulah mungkin hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menyikapi atau memanajemen waktu kita dalam berkuliah dan berorganisasi. Dan oke Bang, ini ada kenang-kenangan sedikit dari Hima Prospek untuk Abang. Nah, prospekers, tadi itulah perbincangan kita bersama Bang Gunawan. Oke, makasih banyak ya Bang atas kesempatan kali ini. Mungkin di luar sana masih banyak kegiatan Abang, kan Bang. Jadi, saya tutup podcast kali ini. Jadi, see you in the next episode. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.